Kisah salah seorang guru di sekolah dasar di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur patut diteladani. Sejak pandemi COVID-19 terjadi, guru SD tersebut harus berkeliling ke rumah-rumah masing-masing muridnya agar mereka tetap bisa belajar di tengah keterbatasan teknologi. Di kota Mekah inilah letaknya Inilah Afan Fatur Rahman, guru di SDN Batu Putih Lauk 3, Desa Batu Putih Kenek, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur yang harus menyusuri jalanan desa untuk mengunjungi satu persatu muridnya di tengah pandemi COVID-19. Afan memilih untuk mendatangi rumah anak didiknya karena mayoritas tidak memiliki telepon pintar untuk bisa belajar dari rumah. letak Mekah adik-adik Abdul Muthalib bernazar kalau saja aku mempunyai 10. Saat cuaca bagus, Afan bisa mendatangi 8 hingga 11 rumah murid. Namun jika sedang hujan dan jalan becek, dia hanya mendatangi rumah murid semampunya. Salah seorang siswa mengaku senang saat gurunya datang untuk mengajar. Saya belajar di rumah karena di sekolah tidak masuk. Saya selalu didatangi Pak Afan setiap hari untuk belajar di rumah. Pak Afan baik. Afan Fatur Rahman adalah satu dari sekian sosok guru yang perlu diteladani. Merebaknya virus corona tidak membuatnya menyerah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pengajar. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Abdur Rahim, iNews melaporkan. Dan saat ini sudah bersama kami Afan Fatur Rahman, guru Sekolah Dasar Negeri Batu Putih, Sumeneb, Jawa Timur yang mengajar murid dengan berkeliling rumah. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Afan. Selamat sore, waalaikumsalam. Baik, Pak Afan, apa yang membuat Anda secara sukarela berinisiatif datang ke rumah murid Anda untuk mengajarkan mereka? Ya, ini bermula dari kebingungan sih sebenarnya.
Kebingungan yang dimaksud itu adalah pada awal-awal diberlakukan belajar di rumah, saya menerapkan penugasan. Jadi saya memberikan tugas pada siswa saya pada saat belajar di rumah. Tetapi seminggu kemudian keluar lagi surat edaran perpanjangan belajar di rumah. Nah, di saat itulah saya kemudian mulai bingung bagaimana caranya untuk mengecek tugas-tugas siswa. Terus progresnya bagaimana, apakah sudah selesai, apakah ada kesulitan, misalnya ada kendala yang lain. Sehingga kemudian saya berinisiatif untuk menghubungi orang tua siswa masing-masing. Pada saat dihubungi, rencananya saya kan ingin meminta agar difoto tugas siswanya itu kemudian dikirim ke saya. Nah, pada saat itu ada orang tua siswa yang bilang, ini mau dikirim lewat apa? Sederhananya saya bilang lewat WhatsApp gitu. Terus orang tuanya itu kan tidak tahu itu apa gitu. Kemudian saya tanya, apakah HP-nya ada kameranya, Pak? Gitu. Tidak ada gitu. Ternyata memang HP-nya HP yang lama gitu, bukan jenis smartphone itu. Beberapa wali murid yang saya telepon juga tidak mengangkat karena memang kebetulan lagi bekerja di luar. Akhirnya saya kemudian berinisiatif untuk mendatangi rumah siswa satu persatu. Itu yang belakangi saya kemudian ke rumah siswa, Mbak. Jadi kalau misalnya saya tidak dapat kabar, terus kemudian saya tidak bisa ngecek langsung tugas siswa, saya merasa bingung waktu itu, Mbak. Dalam sehari berapa rumah dan Anda mendatangi rumah murid-murid Anda setiap hari, Pak? Jadi kalau ke rumah siswa, ke semuanya tidak setiap hari karena waktunya tidak cukup. Jadi ada yang digilir seperti itu, Mbak. Karena begini, kalau dalam kondisi yang bagus, cuaca yang bagus, saya biasanya lebih banyak mampu untuk mendatangi rumah siswa. Tetapi kalau ada kendala seperti hujan, biasanya saya hanya 6 rumah siswa atau 7. Saya juga pernah misalnya pada saat di salah satu rumah siswa turun hujan yang agak lama, bahkan lebih 2 jam, sehingga saya tidak bisa melanjutkan perjalanan ke rumah siswa yang lain. Nah, seperti itu kondisinya, Mbak. Selain kendala cuaca, Pak Afan, apalagi kendala Anda saat mendatangi rumah murid-murid Anda ini? Ya, karena cuaca juga kurang bagus, terkadang ini juga berpengaruh pada jalanan. Pada saat turun hujan, jalan ke rumah siswa saya itu becek dan licin. Ada beberapa rumah siswa saya yang ketika turun hujan itu tidak bisa saya lalui dengan naik sepeda motor. Jadi saya harus menitipkan motor saya, kemudian saya melanjutkan untuk jalan kaki ke rumah salah satu siswa saya itu untuk memberikan bimbingan atau mendampingi siswa saya yang belajar itu. Kemudian jalannya itu kan memang bukan jalan raya yang bagus, Mbak ya. Jadi karena jalan masuk, bahkan ada yang jalan setapak itu juga memperlambat perjalanan, agak sulit seperti itu. Pak, Anda kan datang ke rumah murid-murid Anda 8 sampai 11 begitu dalam sehari, bisa sebanyak itu. Berapa, Pak, pengeluaran yang harus Anda keluarkan untuk transportasi ke rumah siswa-siswa Anda ini? Aduh, kalau itu saya tidak ngitung sih, Mbak, karena saya kan naik sepeda motor gitu. Untuk biaya bensinnya begitu, Pak, apakah tercukupi dengan gaji yang Anda terima sebagai seorang guru, Pak? Ya, alhamdulillah sampai sekarang cukup, Mbak. Sampai sekarang cukup. Insya Allah mudah-mudahan berkah gitu. Baik. Ini semoga juga diikuti oleh guru-guru yang lain begitu ya, sangat inspiratif sekali. Terima kasih Pak Afan sudah berbagi cerita bersama kami di ini sore. Pemirsa, 2 kawanan begal di Serdang Bedagai, Sumatera Utara babak belur diamuk warga setelah mobil yang digunakan untuk kabur menabrak pohon dan pagar rumah. Satu pelaku diketahui merupakan narapidana yang baru keluar lembaga pemasyarakatan karena memperoleh asimilasi.
Mobil milik kawanan begal ini ringsek usai menabrak pohon dan teras rumah warga di Jalan Lintas Sumatera, Dusun 1 Desa Sebamban, Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. 2 dari 4 pelaku langsung menjadi sasaran amukan warga yang marah. Sebelumnya kawanan ini dipergoki warga saat akan merampas motor yang dikendarai seorang remaja di jalanan yang sepi. Satu pelaku bernama Sudirman diketahui merupakan narapidana yang baru saja bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Raya Simalungun setelah memperoleh asimilasi. Ya, terakhir kan mengejar. Ya, itulah ini jumpa di sini. 2 pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Firdaus, sementara 2 pelaku lainnya masih diburu setelah identitasnya diketahui. Dari Serdang, Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Sejumlah tindak kejahatan terjadi di masa pandemi corona. Para pelaku nekat beraksi meski terekam kamera pengawas. Inilah detik-detik pencurian sepeda motor yang terekam kamera pengawas di Kompleks Perumahan Jalan Sengon, Desa Cijengkol, Setu, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang menggunakan masker menggotong satu motor yang terparkir yang terkunci start. Suasana kompleks yang sepi karena pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar membuat pelaku dengan leluasa beraksi. Pencurian motor yang terekam CCTV juga menjadi viral di media sosial. 2 pelaku tergolong nekat karena beraksi saat pemilik rumah tengah beraktivitas di dalam. Pemilik yang melihat motornya diambil sempat berteriak, namun pelaku dengan cepat keluar dan membawa kabur motor korban. Seorang pencuri mobil dengan cara merusak alat pelacak lokasi atau GPS di Palembang, Sumatera Selatan diringkus dan terpaksa ditembak kakinya oleh polisi. Pelaku bersama satu rekannya yang masih diburu diketahui terlibat sejumlah pencurian mobil dan truk di wilayah kota Palembang. Pelaku menggunakan kunci letter T setiap kali beraksi dan mengincar mobil yang terparkir di pinggir jalan. Di Goa, Sulawesi Selatan, karena sepi orderan selama masa pandemi corona, seorang oknum pengendara ojek online nekat mencuri puluhan botol obat herbal penambah stamina dan daya tahan tubuh. Polisi menyita puluhan botol obat herbal senilai 7 juta rupiah. Pelaku mengaku belajar membobol toko melalui situs berbagi video. Aksinya terungkap setelah sejumlah pedagang pasar curiga dengan pelaku yang menawarkan obat herbal dengan harga jauh dari harga pasaran. Tim Liputan iNews melaporkan.